Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik-baik semua kan? Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap belajar, duduk yang rapi, siapkan buku pelajarannya. Sudah siap? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak pintar. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita belajar tema 6 cita-citaku dengan subtema 1 aku dan cita-citaku pembelajaran 4. Coba anak-anak buka bukunya di halaman 18. Sudah? Pernahkah kamu mendengar nama Bill Gates? Ya, Bill Gates adalah orang yang menciptakan Microsoft Corporation. Bill Gates termasuk salah satu orang tersukses di dunia. Bila kamu ingin menjadi Bill Gates, coba kamu lakukan 3 hal ini. Ada yang penasaran? Apa sih yang membuat Bill Gates menjadi sukses? 3 hal apa sih? Ayo coba kita cari tahu. 3 hal yang dilakukan oleh Bill Gates. Yang pertama, yaitu membaca 1 jam sehari. Bill Gates selalu membaca buku setiap hari. Dalam 1 hari, ia selalu meluangkan waktu untuk membaca buku sekitar 1 jam. Membaca buku bisa memberikan banyak pengetahuan dan contoh yang baik. Jadi, tidak heran kalau membaca menjadi kebiasaan orang-orang sukses. Nah, jika kamu ingin meniru kebiasaan ini, mulailah dari sekarang. Misal nih, kita bisa membaca buku saat jam istirahat sekolah tiba. Bisa kan? Lalu yang kedua, yaitu mempraktikkan apa yang dibaca. Di dalam buku bacaan, entah fiksi atau non-fiksi, pasti ada hal bagus yang bisa kita contoh. Misalnya, membantu orang dan berkata jujur. Bila kita menemukan hal itu pada buku yang dibaca, cobalah untuk mempraktikkannya di kehidupan kita. Karena mempraktikkan apa yang kita dapat dari buku adalah cara terbaik untuk mengingatnya. Jadi, selalu praktikkan hal baik yang kita dapat dari buku yang kita baca. Lalu yang ketiga, yaitu mencoba hal baru. Terkadang kita ingin mencoba hal baru, tetapi kita sering sekali nih membatalkannya dengan berbagai alasan. Salah satunya takut gagal, ya kan? Pasti. Sebelum mencoba pasti kita takut gagal. Nah, jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita tidak boleh begitu. Kita harus mencoba hal baru. Jika gagal, kita harus mencobanya lagi sampai berhasil. Mencoba hal baru akan menambah pengetahuan kita. Jadi, mulai sekarang jangan takut untuk mencoba hal baru. Bila gagal, coba lagi sampai berhasil. Nah, setelah mengetahui 3 hal yang dilakukan Bill Gates, apakah anak-anak ibu tetap semangat? Tetap semangat belajar walau dengan kondisi pandemi seperti ini.
Tetap semangat apa tidak? Harus semangat ya. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Jadi, apakah cita-citamu dan temanmu sama? Tentu ada yang sama, ada juga yang tidak sama. Perbedaan sangat wajar terjadi di antara manusia. Misalnya perbedaan kegemaran, perbedaan cita-cita, dan sebagainya. Nah, walaupun cita-citamu dan temanmu sama atau berbeda, kita harus saling menghargai. Nah, begitupun dengan perbedaan sosial budaya di antara kita. Di antaranya adalah keragaman suku bangsa. Nah, coba anak-anak buka bukunya di halaman 19. Sudah. Nah, penduduk Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli dan pendatang. Mereka datang dari Tiongkok Selatan melewati Asia Tenggara, terus menuju ke Kepulauan Nusantara yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.000 pulau. Mereka datang ke Nusantara kira-kira 2000 sampai 3000 sebelum Masehi. Nah, di Nusantara mereka bercampur dengan penduduk asli dan menurunkan nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian mereka menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Akibatnya, mereka terpisah di masing-masing pulau dan tidak saling bertemu. Akhirnya terciptalah suku-suku bangsa yang berbeda bahasa, budaya, dan tradisi seperti sekarang ini. Selanjutnya, coba buka bukunya di halaman 20. Jenis-jenis sumber daya alam. Masih ingat sumber daya alam itu ada dua. Apa saja? Ayo, masih ingat apa tidak? Harus ingat. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ratusan juta tahun. Contohnya bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, dan bauksit. Nah, yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti hewan, tumbuhan, dan jasad-jasad renik yang telah mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Lalu mengalami peruraian menjadi minyak dan gas akibat pengaruh tekanan dan suhu di bumi. Hasil pengolahan minyak bumi antara lain yaitu yang pertama itu solar sebagai bahan bakar mesin diesel, lalu bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, lalu ada oli untuk pelumas mesin, lalu aspal, tahu aspal yang biasa kita lewati di jalan raya itu untuk lapisan untuk memperkeras jalan. Lalu ada aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Selanjutnya batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga.
Selanjutnya yaitu emas. Emas adalah logam yang paling lunak dan mudah dibentuk. Sekitar 60% emas diolah menjadi perhiasan. Nah, biasanya tuh kalau perempuan yang pakai emas, biasanya ada di jari manis, ada di pergelangan tangan, ada di leher, lalu ada di telinga. Nah, Indonesia memproduksi sekitar 4% dari produksi emas global. Penambangan emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Penambangan emas di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. Nah, selanjutnya timah. Timah merupakan salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah terdapat pada batuan-batuan granit dan masih berbentuk serpihan kecil. Dalam pengelolaannya, timah akan dipisahkan dari batuan granit untuk mendapatkan konsentrasi tinggi hingga akhirnya diolah menjadi biji timah. Hasilnya dapat digunakan sebagai pelapis besi agar tidak berkarat, sebagai kaleng makanan, dan digunakan untuk memproduksi alat-alat elektronik. Siapa di sini yang biasa makan makanan kaleng? Nah, itu berarti kalengnya terbuat dari biji timah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna puisi. Puisi merupakan pilihan kata yang tersusun secara cermat sehingga memiliki bunyi, irama, atau makna yang khusus. Sebuah puisi dapat menggambarkan kehidupan, kekaguman, kritikan, dan penyesalan. Nah, nanti Ibu akan membacakan puisi yang berisi tentang keberagaman di Indonesia. Judulnya Ikrar Suci Bunga Bangsa. Bumi pertiwiku yang elok, bagai pelangi mendekorasi. Laut dan bima sakti, keragaman satwanya, dari harimau Sumatera hingga si cantik cendrawasih. Nah, dari puisi Ikrar Suci Bunga Bangsa, siapa yang tahu puisi yang Ibu baca ini memiliki makna apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, agar kita dapat mengetahui makna dari puisi, kita harus memahami isi puisinya. Nah, jadi puisi yang Ibu baca ini memiliki makna tentang bahwa bumi Indonesia yang indah dengan berbagai macam satwa yang ada di dalamnya. Jadi kita harus pahami dulu puisi itu, baru kita bisa mengetahui makna dari puisi tersebut. Sepertinya pelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu harap untuk pelajaran hari ini anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.